Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan Nana Oji sebelumnya, yaitu lanjut ke part 45-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah pasukan Salom mengerahkan seluruh kekuatan dan akhirnya berhasil untuk menghancurkan pelindung milik Nameless, mereka pun sempat hampir kehilangan harapan. Karena udah nggak ada lagi yang diharapkan mampu mengakhiri Nameless dan semuanya sudah pada kehabisan energi. Nah, tapi di momen itu juga tanpa diduga ternyata Ido dan Seiya yang malah memberikan serangan terakhir pada Nameless. Yaitu Ido yang memindahkan Seiya dengan teknik teleportasi yang baru dia coba. Dan setelah saya sampai di atas Nameless, dia pun langsung melancarkan serangan terkuatnya, yaitu Kromakan Desa. Tentu semua orang yang melihat itu pun langsung menaruh harapan pada serangan saya yang memang sepertinya mampu mengakhiri Nameless untuk selamanya. Karena Nameless sendiri sudah nggak punya pertahanan apapun dan dalam kondisi yang sangat terpojok. Sedangkan serangan yang saya selancarkan juga sepertinya memang sangat kuat. Nah, di awal chapter terbarunya ini kita ditunjukkan masa lalu saya sebagai anak yang punya bakat dan garis keturunan sihir. Jadi selain bakat, garis keturunan sihir itu memang sangat berpengaruh untuk menjadi seorang penyihir yang hebat. Makanya saya yang memang punya kedua itu dari dulu selalu dipaksa untuk menjadi yang terbaik oleh keluarganya. Terutama sama ibunya yang memang sangat keras dalam mendidiknya. Kata ibunya 3 hal yang membentuk pondasi sihir itu ada bakat, garis keturunan, dan dedikasi. Nah, saya itu udah dibekali dengan keduanya, yaitu bakat dan garis keturunan. Sedangkan yang masih kurang dari dia itu cuma satu, yaitu dedikasi. Makanya saya selalu dituntut untuk menunjukkan dedikasinya juga. Karena kata ibunya seorang rakyat jelata aja mampu menunjukkan dedikasinya. Apalagi seorang saya yang merupakan garis keturunan bangsawan. Tapi kan dari dulu saya memang gak mampu untuk menunjukkan dedikasinya itu. Makanya keluarganya pun selalu memperlakukannya dan sangat keras. Mereka selalu bertanya-tanya, kenapa kau yang bisa dikatakan sebagai seorang jenius tidak mampu menunjukkan itu? Nah, sebenarnya saya sendiri selalu merasa sangat tertekan dan sangat menderita karena hal-hal itu. Dia bahkan sangat membenci kedua hal yang dia miliki itu, yaitu bakat dan garis keturunan. Karena keduanya itu telah merenggut segalanya dari Seiya. Ya, ibaratnya Seiya itu sebenarnya hanya ingin bebas dan menjalani kehidupan yang normal seperti anak-anak lainnya. Tapi karena kedua hal tadi dirinya jadi kehilangan semua itu dan malahan jadi dituntut untuk memenuhi keinginan keluarganya. Sampai akhirnya di usianya yang sudah dewasa, dia pun bertemu dengan Lloyd di Akademi Sihir yang sama. Tapi ini Lloyd yang di kehidupan sebelumnya. Nah, Lloyd ini kan memang sudah kecintaan banget sama sihir dari dulu. Sedangkan Seiya itu merupakan salah satu murid terbaik di akademi itu. Jadi setiap Lloyd melihat Seiya, Lloyd itu selalu meminta Seiya untuk menunjukkan salah satu sihir yang hanya bisa digunakan oleh Seiya sendiri. Atau yang maksudnya sihir milik Seiya yang punya garis keturunan. Ya tentu sebenarnya saya sendiri sangat kesal kalau dimintai seperti itu. Apalagi setiap ketemu Lloydnya selalu meminta seperti itu dengan ekspresi yang kelihatan sangat bersemangat. Nah, tapi di sisi lain saya sendiri juga sangat iri pada Lloyd. Karena Lloyd punya kebebasan yang tidak saya miliki. Lloyd juga sangat mencintai sihir yang mana hal itu nggak mampu saya lakukan dan juga satu lagi yaitu dedikasi. Cuma karena Lloyd hanya rakyat jelata yang sama sekali tidak punya garis keturunan dan bahkan mana yang dia punya aja sangat-sangat sedikit. Jadi ya tetap aja sihir yang Lloyd gunakan itu sangat-sangat lemah. Seringkali orang-orang yang melihat Lloyd itu selalu menertawakannya. Karena ya bahkan gak jarang Lloyd itu sampai memungut buku-buku sihir yang sudah dibuang di tempat sampah untuk dia baca. Dan begitu juga dengan apa yang dia makan. Makanya para murid di akademi itu selalu menganggap Lloyd sebagai noda dan murid yang sangat menyedihkan. Mau cinta apapun dia pada sihir dan sekeras apapun dia berusaha, nggak akan mungkin bisa menjadi penyihir yang hebat. Nah, tapi saya sendiri malah sebenarnya nggak pernah menertawakan Lloyd. Justru saya malah iri dengan Lloyd. Misal kalau saya-nya nggak gengsi dan malu-malu, maka dia tuh pengen ngasih tahu Lloyd untuk hentikan saja mimpimu itu. Mending kau jalani kehidupan yang normal dan nikmati kebebasanmu itu. Karena bagi saya kan jalan untuk menjadi seorang penyihir itu hanya ada penderitaan. Sedangkan Lloyd yang gak punya bakat dan garis keturunan juga gak akan mungkin bisa menjadi penyihir yang hebat. Kurang lebih seperti itulah yang saya pikirkan. Makanya di saat untuk yang kesekian kalinya Lloyd meminta saya untuk menunjukkan sihirnya, saya itu beneran menunjukkannya untuk langsung menyerang dan membakar Lloyd. Karena saya berharap dengan itu Lloyd bakal paham dan menyerah untuk mengejar mimpinya itu.
Nah, aslinya saya itu udah siap-siap untuk menghentikan sihir itu dan bakal langsung menyembuhkan Lloyd kalau Lloydnya udah nyerah dan minta tolong. Cuma kan Lloyd yang menerima serangan itu malah sangat kegirangan dan sama sekali nggak meminta tolong atau apa. Justru dia malah terusan tertawa dan kelihatan sangat puas. Jadi ya, akhirnya serangan itu pun sampai membunuhnya. Nah, semenjak kejadian itu, saya pun terus diliputi rasa takut, bersalah, menyesal, dan juga sangat marah. Dia terusan bertanya-tanya kenapa dan mengapa Lloyd tidak meminta tolong. Kenapa dia malah tertawa puas seperti itu sampai mati dan apa yang sudah aku lakukan. Pokoknya saya terusan dihantui rasa takut dan rasa bersalah dan bahkan hari-hari dia itu selalu mimpi buruk tentang kejadian itu. Saya juga semakin membenci sihir bawaan yang dia miliki atau sihir dari garis keturunan dan semenjak saat itu dia itu udah nggak pernah mau menggunakannya lagi. Tapi di sisi lain saya juga sebenarnya sempat merasa apakah aku sudah menciptakan sesuatu yang tidak dapat dihentikan. Nah, sampai akhirnya di peperangan Stampede ini kan saya terusan bersama Lloyd yang saat ini. Dia sebenarnya selalu bingung dan gak ngerti dengan tingkahnya Lloyd yang memang random parah dan gak bisa untuk dipahami. Tapi dari situ juga saya jadi teringat tentang Lloyd yang dulu dan bahkan entah kenapa selama bersama Lloyd saya itu nggak pernah mengalami mimpi buruk yang selama ini selalu menghantuinya. Nah, lalu pada saat sebelumnya Lloyd mau menuju ke tempat lain dan berpisah dengan mereka, saya itu hampir saja meminta Lloyd untuk mending berhenti bertarung dan mending kita keluar saja dari situasi ini. Karena kan saya melihat Lloyd itu sama dengan Lloyd yang di masa lalu. Makanya tanpa sadar dia pengen mengatakan sesuatu yang dulunya nggak sempat dia sampaikan. Walaupun pada akhirnya kali ini saya juga nggak jadi mengatakan hal itu. Tapi kan saat itu dia malah menunjukkan sihir miliknya pada Lloyd yang mana itu merupakan sihir dari garis keturunan. Padahal sudah lama sekali saya nggak pernah mau menggunakan itu dan bahkan sangat membencinya. Tapi entah kenapa rasanya dia pengen menunjukkan hal itu pada Lloyd. Lloyd pun yang melihat itu langsung kelihatan senang dan kelihatan sangat bersemangat. Bahkan Lloyd sengaja menyentuhnya untuk merasakan sensasinya itu seperti apa. Tangan Lloyd pun sempat terbakar setelah menyentuhnya langsung. Ya pokoknya nggak ada bedanya reaksi dan ekspresi yang ditunjukkan Lloyd yang ini ataupun sama Lloyd yang dulu. Keduanya itu sama-sama kelihatan sangat senang dan langsung mencoba untuk merasakannya. Cuma bedanya kali ini saya yang melihat itu langsung memberikan sihir penyembuhan pada tangan Lloyd. Tapi di sisi lain saya juga merasa sangat bahagia. Karena bagi saya mereka berdua itu memang sangat mirip. Jadi ya ibaratnya saya itu bisa merasakan dan bisa menyampaikan beberapa hal yang sebelumnya nggak sempat dia sampaikan. Dan itu membuat saya merasa sedikit bahagia dan juga nggak terlalu dihantui rasa bersalah. Pokoknya dia itu merasa mendapatkan kesempatan kedua untuk menebus sedikit kesalahannya. Lalu berikutnya lanjut ke chapter 201-nya dan kembali ke medan pertempuran di mana saat itu saya yang sedang pingsan mulai tersadar kembali. Sambil terus diberikan sihir pemulihan oleh Ren dan juga Albert. Sedangkan Nameless yang sebelumnya menerima serangan terkuat saya akhirnya mulai lenyap. Jadi udah bisa dipastikan kalau Nameless benar-benar berhasil mereka kalahkan. Nah, di sini dalam hati saya itu kan sempat mengatakan, aku berharap aku akhirnya bisa meminta maaf padanya di sisi lain. Maksudnya minta maaf pada Lloyd yang dulu. Lalu tiba-tiba Senesil yang masih dalam mode bocilnya berbisik pada saya, kau tidak akan menemukannya di sisi lain. Ya, sebenarnya dari sini kita bisa menyimpulkan dengan yakin kalau Senesil memang sudah tahu semuanya. Makanya dia sampai ngomong seperti itu. Karena ya Lloyd masih di sini dan belum berpindah ke sisi lain. Setelah itu, Senesil pun lanjut mengatakan tetaplah hidup Seyas, karena kelangsungan hidupmu lah yang membuat kemenangan ini berarti. Karena ya bahkan sebelumnya Senesil aja udah hampir menyerah dan sudah berpikir kalau ini udah di luar jangkauannya. Dia udah hampir berpikir kalau masa depan di mana pasukan Salem terbantai nggak akan bisa berubah. Tapi ternyata keberadaan saya dalam pertempuran ini mampu mengubah itu dan kembali memberikan harapan pada mereka. Nah, cuma di sini Senesil itu kan lagi dalam mode bocilnya. Makanya saya yang nggak tahu itu pun masih bingung dan berpikir nih orang siapa. Lalu Albert yang di sebelahnya pun memberitahu saya kalau ini adalah kakak laki-lakiku yaitu Senesil Nisama. Tentu saya yang mendengar itu langsung panik dan langsung mencoba untuk bangun. Padahal dia sedang terluka parah. Lalu dengan gugup saya pun mengatakan saya sangat berterima kasih atas kata-kata baik Anda yang mulia. Saya pasti akan selamat dari ini. Lalu setelah meninggalkan saya, saat itu Senesil kembali mendekati sisa tubuh Nameless yang sudah hampir lenyap sepenuhnya. Di situ juga ada Grimo yang dari tadi terusan mengamati tubuh Nameless. Nah, sepertinya di sini Grimo itu akhirnya menyadari sesuatu. Mungkin Grimo akhirnya sadar kalau monster ini merupakan hasil dari kecerobohan Lloyd.
Makanya Sneasel dari belakang langsung mengatakan biarkan saja dan jangan pikirkan itu. Yang penting bos monster dan kawanan yang terakhir ini berhasil kita kalahkan. Ini sekaligus mengakhiri Stampede dan menjadi kemenangan Shalom. Lalu setelah itu dengan keras Sneasel pun beritahukan pada semuanya kalau kemenangan ini milik kita. Tentu hal itu langsung membuat semua orang bersorak bahagia dan sampai menangis terharu. Kecuali satu orang yaitu Silpa yang mengatakan kalau ini masih belum berakhir. Karena kan Silpa tahu masih ada satu bos lagi yang entah di mana keberadaannya. Lalu Lloyd juga masih belum ke situ dan bahkan ayah Silpa sendiri masih belum ditemukan. Nah, cuma Sneasel ini yang sudah tahu kan tentu nggak akan mungkin bisa menjelaskan semuanya pada Silpa ataupun mereka. Dia nggak akan mungkin mengatakan pada orang-orang kalau satu bos yang tersisa itu hanya Lloyd yang mampu mengalahkannya. Makanya ya di sini Sneasel cuma mengatakan, aku hanya mengatakan apa yang harus aku katakan. Kalau pertempuran ini sudah berakhir. Jadi jika kau masih punya energi, tolong bantulah yang lainnya. Nah, lalu tak lama kemudian tiba-tiba semua pasukan Yin dan Yang itu mulai menghilang. Yang berarti pasukan mana yang terhubung dengan Lloyd juga sudah terputus. Gitan dan Ido pun langsung berpikir keras dan sampai keringat dingin. Karena bahkan di saat mereka menggunakan mana detection, mereka itu sama sekali nggak bisa merasakan keberadaan Lloyd. Mereka pun langsung berpikir, sebenarnya musuh seperti apa yang sedang Lloyd hadapi? Kenapa dia sampai menghentikan pasukan mananya, dan bahkan mana Lloyd sendiri nggak bisa dideteksi? Tadinya sih Ido sempat berpikir mungkin Lloyd sedang bertarung di tempat yang sangat jauh. Tapi kata Gitan kalaupun dia bertarung di planet yang berbeda, maka harusnya aku masih bisa merasakan keberadaannya. Tapi ini benar-benar sama sekali nggak bisa dideteksi. Nah, setelah itu di sini akhirnya dijelaskan kenapa bisa ada Nameless dan kenapa dia bisa ikutan nimbrung dalam pertempuran itu. Jadi dari dulu Lloyd itu kan pengen mencoba sihir kelas Spectre atau sihir kebangkitan kembali yang sebelumnya digunakan oleh Nameless. Nah, cuma kalau digunakan pada orang lain kan tentu nggak akan baik. Makanya Lloyd sengaja menggunakan tubuh lamanya sebagai eksperimen untuk sihir itu. Nah, tapi setelah menggunakan sihir itu pada tubuh lamanya, bagi Lloyd hasilnya itu nggak bisa dikatakan sebagai kelahiran kembali. Ya, sepertinya yang diharapkan Lloyd itu beneran terlahir kembali sebagai orang yang sama. Sedangkan hasilnya ternyata lebih mirip seperti boneka dan malah menjadi makhluk yang sangat berbeda. Lloyd pun akhirnya mengurung Nameless di sebuah goa jauh di sebelah utara. Tapi pada saat Lloyd sempat main-main dengannya, Lloyd itu sempat memberikan perintah padanya untuk coba bunuhlah aku. Nah, hal itulah yang akhirnya menjadi satu-satunya tujuan Nameless dan akhirnya sampai melepaskan diri dan ikutan nimbrung dalam pertempuran itu. Karena di pertempuran itu kan ada Ido. Jadi sebenarnya Nameless ini salah mengira Ido sebagai Lloyd. Karena kan dari segi muka dan karakter sihirnya memang hampir sama. Makanya pas awal-awal Nameless itu kayak yang ngebet banget pengen membunuh Ido. Nah, sebenarnya pada saat melihat Ido yang sudah dikalahkan oleh Nameless, tentu Lloydnya beneran langsung panik dan langsung keringat dingin. Karena lagi-lagi kecerobohannya sampai menciptakan masalah besar seperti itu. Apalagi Sneasel pasti sudah tahu semuanya. Makanya tak lama setelah itu para pasukan Shalom pun mulai berdatangan ke tempat itu. Sedangkan Lloydnya tetap diperintahkan ke tempat lain untuk mengatasi masalah yang jauh lebih mengerikan. Lloyd pun terusan berpikir gimana caranya supaya dirinya bisa dimaafkan. Karena dia tahu kalau Nameless pasti bakal sangat mengacau. Sedangkan dirinya nggak diperbolehkan untuk ikut campur dalam peperangan melawan Nameless. Jadi ya sebenarnya di sini Lloyd itu lagi bingung dan ketakutan. Dia bahkan belum berani balik berkumpul kalau belum membawa hasil atau apapun yang bisa membuat dirinya bisa dimaafkan. Karena jika tidak seperti itu nantinya yang ada dirinya hanya kena marah mulu. Nah, lalu tak lama kemudian di sini di saat Lloyd sedang panik dan berpikir keras, tiba-tiba ada satu monster yang mendatanginya, yaitu si bos monster yang kotak ini. Lloyd pun langsung bertanya, apakah itu kau? Karena kan dirinya diperintahkan Sneasel ke tempat itu untuk melawan sesuatu yang katanya hanya Lloyd yang mampu melakukannya. Makanya Lloyd pun langsung berpikir, apakah makhluk ini yang harus aku kalahkan? Lalu dengan santainya dan sambil ngemil si kotak pun menjawab, kedengarannya itu pertanyaan yang sulit. Tapi ya akulah yang sudah menunggu selama ini untuk melawanmu. Lalu sambil mengeluarkan peti besar dari kotaknya, dia pun mengatakan kalau aku yang sudah mengalahkan Marquis. Dia adalah seorang kesatria yang hebat dan itu membuatku cukup bersemangat. Nah, sedangkan Marquis sendiri ada di dalam peti itu. Di sini si Lloyd masih bisa merasakan adanya sedikit mana dari Marquis, yang berarti mungkin masih belum mati. Nah, tapi setelah menunjukkan itu, si kotak malah menyiapkan roti dan minuman untuk dinikmati bersama Lloyd. Jadi jangan terlalu terburu-buru dan mending santai dulu. Cuma kan Lloydnya yang udah nggak santai langsung menembakkan laser yang cukup kuat pada tubuh si kotak.
Karena Lloyd langsung berpikir kalau aku bisa membawa Marquis kembali dengan hidup-hidup, pasti mereka bakal mau memaafkanku. Tapi gilanya si kotak yang terkena serangan itu sama sekali nggak berefek apapun padanya. Si kotak pun langsung paham, pasti lagi ada banyak yang sedang dipikirkan oleh Lloyd. Tapi ya mau apapun itu yang penting dirinya bakal bertarung melawan Lloyd. Nah, cuma karena kalau di tempat ini sepertinya bakal terlalu berisik dan nggak terlalu baik, jadi si kotak pun memindahkan Lloyd dan dirinya ke tempat yang sangat mengejutkan. Di mana di tempat itu terlihat ada banyak planet yang berbeda dan tempatnya itu juga sangat berbeda dengan di bumi. Lloyd pun awalnya berpikir kalau ini menggunakan teleportasi, tapi ini juga bukan ilusi. Lalu si kotak pun menjelaskan kalau ini merupakan dunia paralel dan kita sedang melakukan perjalanan multiverse. Aku belum memperkenalkan diriku padamu kan? Jadi katanya orang-orang biasa memanggil makhluk ini dengan sebutan Mimikel, yaitu sang monster yang sangat menyukai pertarungan sulit. Tapi karena Mimikel ini terlalu kuat, makanya dia pun sampai melakukan perjalanan melintasi dunia untuk mencari lawan yang mampu melawannya. Jadi dia ini berasal dari dunia yang berbeda, dan dunia Lloyd ini merupakan dunia ketujuh yang Mimikel datangi. Karena semua lawan yang dia lawan selama ini nggak ada yang mampu untuk membuatnya sampai mengeluarkan seluruh kekuatannya. Makanya begitu menemukan Lloyd, Mimikel ini kelihatan sangat bersemangat dan sangat berharap pada Lloyd. Lloyd pun yang mendengar itu ikutan kelihatan sangat girang. Karena ya Lloyd sendiri juga sangat menginginkan lawan yang mampu membuatnya bertarung dengan serius. Nah, lalu Meme pun lanjut menjelaskan kenapa dirinya bisa ada berada di dalam kotak seperti itu. Jadi sebenarnya kotak itu untuk meredam supaya aura dan kekuatannya nggak sampai bocor keluar. Kotak itu juga sekaligus memblokir deteksi dan manipulasi mana. Karena kalau tidak seperti itu maka para makhluk lain bakal langsung ketakutan dan nggak akan ada yang pernah berani untuk mendekatinya. Ya, intinya kekuatannya terlalu besar dan mengerikan untuk dirasakan oleh makhluk lainnya. Nah, Mimikel ini bahkan datang dengan membawa banyak hadiah. Jadi siapapun yang mampu melawannya bakal mendapatkan hadiah-hadiah itu, yaitu berupa senjata-senjata sihir yang sepertinya sangat-sangat spesial dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kalau Lloyd hanya ingin mendapatkan kembali Marquis ya juga tidak masalah. Intinya kalau Lloyd mampu mengalahkannya, Lloyd bakal bisa mendapatkan semua itu. Ya tentu Lloyd yang melihat dan mendengar semua itu udah semakin girang dan sangat bersemangat. Apalagi begitu merasakan kekuatan Mimikel yang memang sangat luar biasa. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys, dan pastinya kita harus nunggu lagi chapter terbarunya rilis. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam guru guys.